Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imam Tekar Suhadi selaku dosen pengampu bidang studi otonomi daerah. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri, topik kita pada perkuliahan sesi ketujuh ini adalah menyangkut penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Profesor Rias Rasid menjelaskan beberapa substansi mendasar dari pelaksanaan otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama adalah penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta berbagai bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional. Pada dasarnya semua bidang pemerintahan yang lain dapat didesentralisasikan. Pemerintah daerah terbagi atas dua lingkup, bukan tingkatan, karena otonomi tidak diberikan secara bertingkat. Otonomi penuh diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi kewenangan daerah, dan kepada provinsi diberikan otonomi terbatas karena kedudukan gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, maka tugas dan kewenangannya adalah lebih besar kepada fungsi koordinatif, pembinaan, dan pengawasan. Substansi yang kedua adalah penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pemimpin kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan dan penyaluran aspirasi masyarakat harus dilakukan. Kemudian substansi yang ketiga adalah pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan culture setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula. Substansi yang keempat adalah peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan. Substansi kelima adalah peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah. Substansi keenam adalah perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat block grant. Substansi ketujuh adalah pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial dan solidaritas sosial sebagai suatu bangsa. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi, implementasi dari Undang-Undang tahun 1999 telah memberi warna baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang selama ini hanya sebagai pelaksana dari semua kebijakan yang sentralitis berubah menjadi perencana dan pelaksana dari kebijakan yang diformulasikannya. Daerah, kabupaten, dan kota diberikan kewajiban untuk melaksanakan kewenangan, bukan hak. Hal ini memperkuat posisi dan peran pemerintah kabupaten atau kota dibandingkan dengan provinsi yang hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Titik berat otonomi ada di tangan pemerintah kabupaten dan kota yang harus melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan, sehingga tidak ada lagi istilah pembagian wilayah seperti pola Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu seperti daerah tingkat 1 atau daerah tingkat 2. Yang ada hanya pemerintah kabupaten kota dan pemerintahan provinsi. Pemerintahan kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah, sehingga konstruksi pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah. Di bidang politik lokal, peran dan fungsi legislatif di daerah menjadi kuat. Hal ini juga ditambah dengan kebijakan politik pemerintah pusat yang mengizinkan berdirinya berbagai partai politik baru yang berimbas pada penguatan demokrasi di daerah. Peran legislatif yang di dalam Orde Baru hanya dikenal sebagai tukang stempelnya pemerintah daerah berubah menjadi kuat, dan legislatif daerah berhak mengusulkan dan memilih kepala daerah serta mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah lewat
pertanggungjawaban kepala daerah. Legislatif daerah juga bisa mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada presiden jika laporan kinerjanya ditolak. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini, juga konsep trias politika diwujudkan secara nyata karena konstruksi pemerintah daerah tidak lagi menggabungkan DPRD melainkan terpisah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah, jadi DPRD terpisah dari pemerintah daerah. Ini suatu kemajuan yang signifikan dalam politik lokal dan nasional. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi daerah, dan kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada presiden. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kondisi ini membuat kompetensi yang lebih besar atau minimal setara dengan eksekutif di daerah. Kemudian masyarakat di daerah diberi akses yang luas untuk memilih calon pemimpinnya sendiri sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam kebijakan umum politik dalam negeri pemerintah. Bahkan akses yang luas tersebut dibuka juga kepada masyarakat di daerah untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah sebagai perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 yang nyata. Tetapi dalam pemilihan kepala daerah tetap dilakukan oleh DPRD melalui prinsip perwakilan. Persoalannya atau permasalahan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 walaupun pelaksana otonomi daerah ditujukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi dalam pelaksananya justru menimbulkan berbagai permasalahan baru. Presiden Megawati Soekarno Putri pernah marah ketika terjadi konflik antara nelayan di Jawa Tengah dan Sumatera Utara karena terjadi pengkaplingan wilayah di laut. Kemudian Gubernur Jambi juga pernah sinis ketika mengetahui kepala daerah tingkat 2 tidak hadir dalam rapat di tingkat provinsi. Ada juga kasus tuntutan kemerdekaan Riau dan banyak kejadian lainnya yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.